Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Pendeta Antoni Richard Peters, Pendeta Jemaat di GPIB, Immanuel Apokayan, Pospelkes Talitakum Lidum Payau. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB, sebelum kita memulai hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Maka sebelum itu saya mengajak kita untuk bersatu hati. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, Raja kemuliaan yang telah menuntun kehidupan kami. Dan di pagi ini Engkau boleh membangunkan kami sebagai umat-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama, boleh menjadi pegangan bahkan tuntunan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami Tuhan Yesus, dan kami membuka hati serta pikiran kami menerima firman-Mu di pagi ini. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Sobat GPIB, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-24. Mazmur pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan yang mengatakan, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan." Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, pembacaan kita di pagi ini yaitu dalam Mazmur 24, secara khusus bagiannya yang ke-9 dan ke-10, yaitu nyanyian tentang Raja Kemuliaan, di mana pemazmur ingin menggambarkan Raja Kemuliaan yang datang seperti Raja yang menang dalam peperangan, dengan membawa tabut perjanjian sebagai lambang kuasa Allah, dan dibawa masuk ke Yerusalem untuk menandakan bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Gerbang adalah gambaran bahwa bangsa atau umat Allah yang sadar akan kehadiran Allah dan membukakan pintu hati dan hidup, serta membiarkan Allah yang berkuasa itu masuk di dalamnya. Jadi Mazmur 24 ayatnya yang ke-9 menandakan atau mau mengarahkan supaya umat yang harus membukakan pintu gerbangnya supaya Allah bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Dalam ayat ke-9, ungkapan "angkatlah kepalamu" merupakan seruan atau panggilan untuk memuji Allah yang datang dengan kemuliaannya. Angkatlah pintu yang sudah berabad-abad merupakan ekspresi kekelaman, himpitan, bahkan tekanan hidup yang harus dibuka sehingga Allah masuk dan berkuasa di dalamnya. Oleh karena itu, Mazmur 24 bagian yang ke-9 atau ayatnya yang ke-9, pemazmur ingin mengajak umat, yaitu kita sebagai orang yang percaya, untuk memuji Allah. Karena kita hidup di dunia yang adalah milik Allah,
dan hidup kita pun adalah hidup yang dimiliki oleh Allah. Ayat yang ke-10, Mazmur ingin menekankan kembali seperti di dalam ayatnya yang ke-8, siapa Raja Kemuliaan. Penggambaran Raja Kemuliaan merupakan kekuatan Allah yang di dalamnya mulia, agung, dan hormat. Raja Kemuliaan itu artinya bisa juga dilihat sebagai raja yang hormat atau raja yang harus dihormati. Dalam iman, kita percaya dan meyakini bahwa Raja Kemuliaan, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah melawan kuasa maut dan menang dalam kebangkitan, serta dimuliakan di dalam sorga. Sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan di pagi ini mau mengajak kita untuk memulai hari yang baru dengan menaikkan pujian kepada Allah yang berkuasa. Lepaskanlah segala beban yang membelenggu hati bahkan hidup kita. Pesimis, gangguan, tekanan hidup, hilang harapan, dan beban yang begitu berat kita rasakan. Firman Tuhan mengajak supaya baiklah kita membuka hati dan pikiran serta hidup kita dan membiarkan Yesus masuk dan berkuasa di dalamnya. Niscaya ketika Raja Kemuliaan itu menduduki kehidupan kita, hati kita, maka ada jalan, ada rencana, ada tujuan, bahkan ada harapan yang Tuhan Allah sediakan demi melepaskan beban serta pergumulan kehidupan kita. Sehingga dengan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita, membiarkan Allah masuk dan menduduki hidup dan hati kita, mengajak kita atau menguatkan kita untuk hidup memuliakan Allah dan memberi hormat kepada Allah yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan yang boleh dibagikan bagi kita di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk melanjutkan dan melakukan segala sesuatu di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB, marilah kita berdoa sebelum kita masuk di dalam seluruh aktivitas pekerjaan bahkan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas tuntunan dan pemeliharaanmu Tuhan. Di hari ini, di pagi ini kami boleh merasakan sukacita yang baru, nafas hidup yang masih kami rasakan, dan juga kami berdoa serta menyerahkan segala pekerjaan, tuntunan, dan tugas serta tanggung jawab yang akan kami laksanakan di sepanjang hari ini. Biarlah dengan firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama, menjadi penguat di dalam kehidupan kami untuk kami menjalani hari ini. Dan biarlah Tuhan, apapun yang kami lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, masyarakat, di tempat pekerjaan, atau dimanapun, biarlah kami memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami yang masih memiliki banyak pergumulan, beban hidup, tantangan, masalah, atau apapun, Tuhan, kuatkanlah kami untuk membuka hati kami, gerbang hidup kami, supaya biarlah Tuhan masuk dan berkuasa di dalamnya. Sehingga baik hati kami, pikiran kami, bahkan hidup kami
hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Berkatilah pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab yang akan kami lakukan, baik di luar rumah, di dalam rumah, atau dimanapun Tuhan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun Tuhan utus kami. Berkatilah supaya apa yang kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat kami, keluarga kami yang masih di dalam pergumulan akan sakit penyakit, bahkan pemulihan tubuh mereka. Tuhan berkatilah supaya lewat kuasa dan penyertaan-Mu, mereka juga boleh merasakan kesembuhan yang ilahi daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Raja kemuliaan, Allah yang berkuasa di dalam hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah morning call pagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat GPIB. Dan dari Pospelkes Talitakum Lidum Payau, GPIB Immanuel Apokayan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat bekerja, selamat melakukan seluruh aktivitas. Kiranya hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Martai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB, saat ini kami Majelis Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.